Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Clara Dwi Trisyana, untuk menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui seksama betapa pentingnya gaya hidup halal ini di kehidupan kita sekarang. Bahkan saking pentingnya gaya hidup halal ini dapat kita buktikan manfaatnya melalui mata agama, bahkan mata duniawi. Gaya hidup halal atau era sekarang kita menyebutnya halal lifestyle merujuk pada kewajiban seorang muslim dalam mengonsumsi serta menggunakan hal-hal yang halal dan mencarinya dengan cara profesi atau kerja yang halal pula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sahabat, banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita rasakan jika kita menerapkan gaya hidup halal. Badan kita bersih dari hal-hal maksiat yang terbawa dari rezeki-rezeki yang tidak halal. Kita terhindar dari penyakit yang timbul melalui makanan-makanan yang tidak halal. Dan bagian paling pentingnya dalam menerapkan gaya hidup halal adalah menjadikannya sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, tidak selamanya yang secara wujud itu halal menjadi halal bagi kita. Nasi yang secara wujud itu halal, namun jika cara mendapatkannya mengambil hak milik orang lain, maka nasi itu pun akan menjadi haram bagi kita. Apalagi minuman khamr yang jelas-jelas haram karena memabukkan. Menurut Wahbah Zulaihi dalam Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2022 menjelaskan banyak sekali sisi yang dapat kita lihat dari bahayanya khamr. Terhadap kesehatan merusak pencernaan, terhadap fungsi akal melemahkan potensi berpikir, terhadap akhlak ia mudah mencaci maki dan berzina. Bagaimana hadirin, baru 3 saja bahaya khamr sudah mengerikan, bukan? Setuju? Saya sangat tahu bahwa kita semua masih membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap sujud kita. Maka beruntungnya orang-orang yang menerapkan gaya hidup halal, karena jika kita mendekatkan diri kepada hal-hal haram, maka terhalang pula doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan musahabah, evaluasi, dan introspeksi diri. Sudah sejauh mana halal benar-benar menjadi standar hidup yang kita amalkan dengan konsisten dan penuh dengan komitmen. Sebab bila hidup
sudah tercampur dengan hal-hal haram, niscaya kecelakaan akan mendera dunia yang fana sampai hari kemudian yang tiada terhingga. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berjuang untuk mengonsumsi hal-hal yang halal dan mencarinya dengan cara kerja atau profesi yang halal pula. Sebelum menutup dakwah kali ini, izinkanlah saya menutupnya dengan sebuah pantun. Bersenda gurau di atas kapal, angin berhembus menyuruh pulang, berjuang untuk hidup yang halal agar doa-doa kita tidak terhalang. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.